Assalamualaikum, halo semua. Nama saya Ceria Onika, NIM 1808020038. Saya dari partner 3B Kimia Anorganik Sintesa. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang efek Jahn-Teller dan percobaan. Ini dia, check it out. Efek Jahn-Teller, di mana efek Jahn-Teller ini tujuannya adalah untuk kulit D. Di sini saya sudah membuat kolom untuk D1, D2 sampai D10. Nah, dimana pada efek Jahn-Teller itu, poin yang pertama, jika ada perbedaan jumlah elektron, maka pada T2G itu adalah weak, pada EG itu adalah S. Poin kedua, jika tidak ada perbedaan jumlah elektron, pada T2G itu adalah dia no effect, pada EG juga dia no effect. Poin yang ketiga, jika ada ligan kuat yang mendorong atau low spin, dia adalah weak. Baiklah, yang pertama kita ke D1. Nah, D1 kita buat kolomnya ada 5, ini kita buat 1. Dan 3 kolom yang pertama itu adalah T2G, 2 kolom terakhir itu adalah EG. Nah, tadi kan ada poin jika tidak ada perbedaan jika ada perbedaan jumlah elektron, maka pada T2G itu adalah weak dan EG adalah strong. Nah, ini kan antara T2G dan EG ini ada perbedaan jumlah elektron. Di sini ada 1, di sini 0, 0, 0, 0. Maka pada high spin dia weak dan pada low spin dia juga weak. Nah, lanjut yang untuk D2. Sediakan 5 kolom, kemudian kita tulis 2 di sini. Nah, pada D2 dia masih ada perbedaan jumlah elektron antara T2G dengan EG. Maka pada high spin kita tulis weak dan low spin juga kita tulis weak. Nah, selanjutnya untuk D3 kita buat di sini 3. Nah, pada D3 pada T2G ini kan tidak ada perbedaan jumlah elektron. Pada T2G semuanya terisi penuh dan pada EG itu tidak ada kosong. Berarti dia tidak ada perbedaan jumlah elektron. Maka pada high spin dia adalah no distortion atau no effect. Pada low spin juga dia no effect. Nah, selanjutnya yaitu D4. Kita buat 4. Nah, pada high spin ini kan pada high spin dan T2G dan EG ini kan ada perbedaan jumlah elektron, maka pada T2G dia adalah weak. Nah, kita misalkan ini adalah ligan kuat, maka dia bisa mendorong ke sini, dia bisa mendorong ke kolom yang pertama, maka dia akan jadi seperti ini. Ini T2G dan ini adalah EG. Nah, pada low spin ini setelah didorong dia akan jadi seperti ini. Berarti dia ada perbedaan jumlah elektron, maka pada EG dia adalah strong. Kalau pada low spin dia strong, dia ada ligan kuat yang mendorong, makanya dia strong. Begitu juga untuk D5, D6, D7, D8, D9 dan juga D10. Dimana D5 itu untuk high spin adalah weak, untuk low spinnya dia no effect, yang untuk D6-nya dia yang high spin-nya dia adalah no effect, yang low spin dia weak. Kemudian D7 dia adalah high spin-nya adalah strong, low spin-nya adalah weak. Untuk D8 high spin dan low spin itu adalah no effect, dan untuk D9 high spin dan low spin-nya itu adalah strong. Untuk D10 high spin dan low spin-nya itu adalah no effect. Selanjutnya yaitu saya akan mencoba menjelaskan tentang percobaan yang judulnya yaitu stereokimia dari kompleks CO2 halida basa nitrogen siklik. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang maksud dari judulnya itu, dimana yaitu ini stereokimia, yaitu perubahan 3 dimensi pada kristal kopi 4 menjadi kopi 2. Nah, selanjutnya yaitu halida. Halida ini dia prekursor yang digunakan adalah prekursor halida yang terbentuk dari kobalt 2 klorida heksahidrat. Kemudian nitrogen sikliknya ini karena ligan yang masuk adalah piridin, di mana dapat dilihat dari strukturnya terdapat benzen membentuk siklik dan terdapat nitrogen. Nah, untuk bahasanya ini karena pada nitrogen itu terdapat elektron bebas sehingga bersifat basa.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembuatan kristal kopi 4 bistiosianato. Yang pertama yaitu 0,5 gram obat 2 klorida heksahidrat itu dimasukkan ke dalam beker gelas, di mana fungsi dari obat 2 klorida heksahidrat itu adalah sebagai prekursor, di mana pada COOCl2 ini terdapat ion Cl negatif, yaitu dia itu berupa garam hidrat yang dia larut di dalam air. Kemudian tadi ditambahkan 3 mili aquades itu sebagai pelarut, kemudian ditambahkan dengan 6 mili KCNS 0,1 normalitas secara perlahan-lahan ke dalam beker gelas. Nah, KCNS ini berfungsi sebagai sumber ligan SCN negatifnya. Nah, kemudian ditutup dengan plastik dan diikat dengan karet. Kemudian dilubangi plastiknya, kemudian ditambahkan dengan 2 mili piridin secara perlahan-lahan ke dalam beker gelas, di mana fungsi piridin ini yaitu sebagai sumber ligan PY. Nah, sebelumnya kenapa ditambahkan dulu KCNS dibanding piridin? Itu karena CNS itu dia lebih lemah dari PY, sehingga PY itu dapat menggantikan CNS. Jika piridin itu yang ditambahkan duluan, maka si CNS-nya ini nggak bisa menggantikan si PY tadi karena lebih kuat ligannya. Kemudian dihomogenkan, disaring, terbentuklah filtrat dan endapan. Endapannya itu dicuci dengan alkohol, di mana alkohol itu berfungsi sebagai regen pencuci dan pengikat air. Kemudian dikeringkan, ditimbang, diuji titik leburnya, di mana titik lebur dari kopi 4 bistiosianato ialah 180 sampai 181 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu pembuatan kristal kopi 2 bistiosianato. Yang pertama, kopi 4 bistiosianato itu diambil sedikit, dimasukkan ke dalam, diletakkan di atas kertas saring, kemudian dipanaskan di bawah sinar matahari hingga terjadi perubahan warna dari merah jambu menjadi ungu. Nah, ini si kopi 4 bistiosianato ini dia itu berfungsi sebagai sumber pembentuk kristal kopi 2 SCN 2 kali ini. Nah, kemudian kenapa dipanaskan di atas sinar matahari? Karena ini kopi 4 SCN ini dapat diubah menjadi kopi 2 bistiosianato. Kemudian diuji titik leburnya, di mana titik leburnya yaitu 256 derajat Celcius. Nah, untuk tambahannya, pertanyaan tambahan yaitu pertama, kristal yang lebih stabil. Manakah kristal yang lebih stabil? Kristal yang lebih stabil itu adalah kopi 2 SCN 2 kali. Kenapa? Karena kopi 2 SCN 2 kali ini memiliki ligan bulky atau besar yang terdapat menimbulkan efek crowded, di mana saat penyinaran oleh matahari ikatannya itu menjadi lemah. Efek crowded itu dia semakin banyak ligan bulky-nya, maka dia akan melemahkan ikatan sehingga PY itu lepas. Nah, selanjutnya yaitu apa COCl26H2 itu bisa diganti? Jawabannya bisa. Dia bisa diganti dengan anhidrat. Malah kalau dia pakai anhidrat itu dia malah lebih baik karena kadar airnya itu lebih sedikit. COCl2 itu kan ligan lemah dan itu tidak stabil, jadi dia bisa diganti dengan yang lebih stabil yaitu PY, misalnya PY. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu mengapa yang keluar itu 2 PY? Mengapa? Karena kopi adalah dimana PY adalah efek crowded, dimana apabila ada ligan besar yang saling berdekatan, letaknya itu menyebabkan ikatan di antara piridin tersebut melemah. Makanya yang keluar itu hanya 2 PY. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu mengapa kristal yang dihasilkan memiliki warna yang sama? Itu jawabannya adalah karena memiliki atom pusat dan ligan yang sama, dan juga jumlah ligannya juga hampir sama. Terus dia muatan atom pusatnya juga sama, yaitu muatan atom pusatnya adalah CO.
pertanyaan selanjutnya yaitu mengapa sinar matahari dapat merubah PY4 menjadi PY2? Kenapa? Karena adanya energi foton berupa energi elektron sehingga berupa energi elektromagnetik sehingga dapat mengekspresi orbital D yang dimiliki oleh kopi 4 dan kopi 2.